kamu ada kemungkinan di sini. Aku yakin ibu pasti ada di dalam. Pas kita sampai di sana, Nina ketok pintu rumahnya. Keluarlah seorang perempuan di situ yang ternyata adalah bibinya. Bude, ini aku Nina, Bude. Bude. Ngapain kamu kesini? Bude, aku Nina, Bude. Bude, aku mohon, Bude. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan? Pas Bude Jum ini ngomong sama Nina dan ngeliat ada Pak Danang. Ngapain juga kamu kesini? Kamu sudah menghancurkan anak saya. Bude, tolong kasih kesempatan, Bude. Pak Danang udah mau berubah, Bude. Dia pengen kumpul sama anak sama istrinya. Ngapain Mas Abang bilang? Dia seorang jahat. Jahat kamu. Pergi kamu. Bude, maafin Pak ayah, Danang Bude. sekarang udah berubah, Bude. Enggak, Dia saya nggak minta percaya. maaf juga, Ibu. Pergi kamu. Baik, Bu. Saya mau minta maaf, Baik, Bu. Ibu. Bude. Bude. Bude, aku cuma mau ketemu ibu, Bude. Ayah, kenapa sih jahat sama ibu? Tenang, nggak boleh kayak gitu. Gara-gara ayah kasar sama ibu jadi pergi, ayah. Enggak, Nina, enggak. Semua gara-gara ayah. Tadi kan ayah bilang, ayah minta maaf, ayah nyesel, Nina. Ayah bisa balikin ibu yang udah pergi. Enggak. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama jauh darimu hingga Dia kangen ibu. Kita cari lagi yuk. Cari lagi ya. Ini rumahnya sebelah sini, Pak ya. Masih ingat rumahnya? Sudah cukup rumahnya. Kalau Bapak hubungannya sama adik Bapak ini baik? Baik, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Yang penting mudah-mudahan dia mau bantu kita ya. Yuk kita ke sana yuk. Akhirnya kita diajak sama Pak Danang ke tempatnya Bude Marni, adiknya Ibu Lastri. Sampai di tempat rumahnya Bude Marni, ini pas banget Bude Marninya di situ ada di toko. Begitu ngeliat Pak Danang sama persis dengan apa yang dilakukan sama Bude Jum, bahkan lebih parah. Bude. Misi, Bu, Bude. Ngapain kamu kesini? Bude. Pergi kamu. Bude. Pergi. Ini adiknya Pak Danang kan? Iya. Saya nggak suka sama dia. Mas datang ke sini, mau nanya, di mana Lastri? Saya nggak tahu. Kamu laki-laki telah nyanyiakan istri kamu. Istri kamu tuh baik banget, Mas. Bude. Dia sayang banget sama kamu, Mas. Sayang juga sama kamu, Nina. Bude, Nina mohon sama Bude. Nina pengen tahu ibu di mana, Bude. Nggak tahu saya. Saya nggak senang sama kamu. Saya minta maaf, saya tidak sadar. Ibu sekarang Pak Danang udah insaf Ibu. Dia mau berubah Ibu. Bener dia nggak bohong, dia mau minta maaf. Ya sama ibunya Nina Ibu. Sama ibunya Kamu Nina. tuh pembohong. Bude, jangan ibu. Bude. Ibu sabar. Ibu sabar. Nggak, ibu sabar. Ibu sabar Ibu, kasihan Ibu. Mungkin karena Bude Marni ini adiknya langsung dari Ibu Lastri, dia marah. Dia nggak suka sama Pak Danang. Ditunjuk Pak Danang di situ, maki-maki Pak Danang di situ, dilempar sama tepung di situ mukanya. Bude. Kita tahu Pak Danang salah Ibu. Bude, Nina mohon sama Bude. Bude nggak tahu, Nina. Bude, Nina mohon sama Bude. Nina pengen tahu ibu di mana. Nina udah kangen sama ibu, Bude. Marni, Bude.
Budi akan kasih tahu di mana ibu kamu. Ini demi anak kamu, aku mau ngasih tahu. Aku nggak suka sama kamu. Iya, iya. Jahat. Minta bantuannya ya, Bu ya. Maaf. Cari ibu kamu ya. Ibu udah di Manggarai. Ada di Manggarai. Kasihan dia tinggal sama orang. Jadi yang menyebabkan Bu Lastri ini pergi dari rumah tangganya hancur, dia Pak Danang ini katanya. Nih, tadi kita udah sampai rumahnya nih ya. Jadi langsung kita turun. Bisa mohon juga Bapak ya selesaikan masalah ini baik-baik. Pas kita lagi ngobrol, ini Pak Danang yakin banget kalau itu adalah istrinya. Nah, itu kan istri saya. Bu Lastri, ibunya Nina. Oh, Iya itu. Nina ini. Iya, itu ibu aku. Dan Pak Danang di situ nuduh Ibu Lastri yang enggak. Kamu kayaknya ini. Selama ini yang bikin saya kecewa sama dia. Ya udah, lebih baik kita buktiin bener atau enggak. Buru-buru kita turun, ya Pak Danang ini pengen banget ketemu sama Ibu Lastri dan pengen langsung ngejar si laki-laki ini. Untungnya di situ ada orang yang bisa dipinjemin motornya. Buru-buru kita naik motor di situ. Ayo berapa? Gue berusaha kejar di situ, gue berusaha ikutin karena dia udah jauh duluan. Nah itu dia bro, itu bro. Ya dia belok kanan. Gue kejar, gue cari-cari di situ jalanan kodit, yang motor juga banyak dan gue nggak bisa nyelip di situ karena macet. Akhirnya kita kehilangan jejak di situ. Mana dia? Ah, ngeliat nggak? Kemana dia? Waduh, nggak ada, udah ngilang ini. Ya, gue berusaha balik lagi ke lokasi. Pas gue balik lagi, gue tanya sama Reni. Ren udah coba tanya belum? Udah coba ngecek rumahnya sini belum? Iya. Kita coba aja. Belum. Akhirnya kita coba memutuskan untuk tanya dulu. Ada warung di dekat situ. Kita tanya sama penjaga warung. Mohon Pak nanya Pak. Ya berarti Bapak kenal sama Ibu Belastri ya, Pak? Belastri ya? Bu Lastri. Hmm. Iya, tadi barusan keluar dijemput pakai motor di sini. Oh iya. Bu Lastri yang di Jalan Mangsari. Dia tinggal sama Ibu Sari. Berarti benar. Yang tadi itu ada Ibu Lastri. Dan dia tinggal di gang itu. Buru-buru kita ke sana. Ya ini lurus. Lurus? Sebelah kiri tiga rumah dari sini lah. Buru-buru gue bilang sama Pak Danang. Lupa itu Pak, tuh cowok yang tadi yang boncengin kok tiba-tiba ada di rumah itu. Lewat mana dia? Ayo, Bapak. Pak Danang kalang kabut di situ, emosi dia berusaha terus nyerang sampai akhirnya kita pisahin di situ dan kita jelasin. Ayah! Kamu kan jelas. Apa, Bapak? Ayah. Bawa itu saya. Apa lagi kamu Nina? Ya gini kan ayah, emosian terus. Patut aja ibu pergi. Bapak nggak bisa main hakim sendiri. Ya, kita tanya dulu. Siapa orang ini dan apa hubungannya sama istri Bapak? Masnya apa hubungannya sama Ibu Lastri, Bu? Ini anak saya, namanya Doni, Mas. Ibu kenal sama Ibu Lastri? Kenal, dia sahabat SMP saya. Jadi laki-laki ini adalah anaknya Ibu Sari. Dia nolongin Ibu Lastri untuk diantar ke tempat kerjanya. Jadi Ibu Lastri selama ini tinggal di sini? Iya, Mas. Bu Lastri tinggal di sini. Ibu yang bantuin? Iya. Iya. Sekarang ibu di mana? Ibu alhamdulillah sehat, Nak. Ibu Lastri nanya tentang anaknya, kan? Iya. Nanya tentang anaknya? Cerita. Kenapa dia Dia nggak mau? sayang sekali sama Nina. Iya Bu, tapi kenapa Ibu Lastri kok nggak mau pulang ketemu sama anaknya? Anaknya kan nyariin. Iya, gara-gara suaminya, Mas. Selama ini dia sembunyi dari suaminya katanya. Kasihan Ibu Lastri ini. Merasa nggak nyaman tinggal di rumah, merasa dikecewain. Akhirnya apa? Dia tinggal sama saya di sini. Ayah kan yang selalu kasar sama ibu. Ayah yang selalu menganiaya ibu kan. Ayah selalu marahin ibu kan. Itu gara-gara ayah.
Jadi selama ini kehidupannya sangat prihatinkan, ekonominya juga sangat prihatinkan. Sampai sekarang dia kerja sebagai tukang cuci piring di sebuah warung. Kita dikasih tahu alamatnya. Dia kerja apa ya Bu di sana? Sebagai tukang cuci piring di pinggir jalan, Mas. Warung apa? Warung busri, Mas. Warung busri. Iya. Ibu makasih ya. Mas, sorry Mas ya. Ya, sorry Mas ya. Maaf ya Mas ya. Akhirnya gua sama tim, sama Nina juga sama bapaknya, Nina menuju ke sana. Ya, ini tim kita sudah menemukan, Pak. Ya, di mana keberadaannya Ibu Lastri. Kita pas menuju ke sana, gue lagi-lagi berusaha untuk ngasih penjelasan sama Pak Danang dan Nina. Ternyata pas kita sampai tempat warung itu, ini tempatnya di sini kok, nggak jauh ya. Kak, itu ibu aku. Bu. Bu. Nah, Nina. Ya Allah. Kamu gimana, kabarnya sehat, Nak? Hah? Ya Allah. Enam bulan nggak ketemu seorang anak dengan ibunya. Nina tanya kenapa ibu nggak pernah pulang, kenapa ibu nggak ngabarin saya. Kamu nggak tahu kan apa yang terjadi selama ini. Ibu bertahan berumah tangga dengan ayah kamu. Itu karena kamu, sayang. Selama ini ayah sama ibu jahat. Suka berantem mukulin ibu. Selama ini Bu Lasti ternyata selalu ribut sama Pak Danang. Selalu ditinggal sama Pak Danang. Gak pernah dinafkain, bahkan sering digebukin. Selain mabuk-mabukan, yang lebih fatalnya bikin ibu gak kuat. Ayah kamu sampai menghamili orang. Ayo bener ngambilin orang. Jawab ayah, jawab. Ayah mengakui bahwa ayah salah. Tapi ibu nggak tahu kan kondisi aku gimana. Selama ini ibu nggak tahu kan, Bu. Aku sampai jual diri, Bu. Ya Allah, Nina. Maafin ibu, Nak. Kau tak akan pernah rasa sakit. Jadi Ibu Lastri ini bilang sama Nina kalau dia tidak berhak tuh tinggal sama Nina karena Ibu Lastri ini bukan ibu kandungnya. Kamu tahu kenapa ayah ninggalin ibu? Karena ibu. Maksud ibu, Kamu bukan anak kandung ibu, Nak. Kupikir ini hanya mimpi. Hari ini tak. Walaupun tahu keadaannya sebenarnya bahwa Ibu Lastri bukan ibunya, dia tetap nggak mau pisah sama Ibu Lastri. Nah gimana dengan Pak Danang? Maafin ibu, Nak. Maafin ibu, Nina. Maafin ibu. Maafin ibu. Bu. Walaupun ibu bukan ibu kandung aku, tapi ibu udah kayak ibu aku sendiri, Bu. Aku sayang sama ibu. Hingga harus dia yang menggenggam tanganmu. Duri yang selama ini sudah menyakitin seseorang, kalau duri itu akan dicabut pasti rasanya juga akan sakit. Nah, selama ini apa yang dilakukan sama Pak Danang sudah menyakitin orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya walaupun kita tahu dia berusaha untuk berubah, dia menyesali semua perbuatannya. Ya, yang terpenting Nina bisa kumpul lagi sama ibunya. Mudah-mudahan Nina sama ibunya bisa terus hidup bahagia. Bisa